Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wahdah la syarika lah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang dirahmati Allah, mari kita awali ngaji kita pada malam hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah memberi kita ilmu yang bermanfaat, yang diberkahi. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, kita masuk ke bab yang ke-19. Babun fi man sanna sunnatan hasanatan aw sayyi'atan. Bab terkait orang yang menjadi pionir, yang mensunahkan, yang membuat tradisi baik dan yang membuat tradisi buruk. Ya. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama." Al-Furqan ayat 74. Dan mereka orang-orang yang mengatakan atau yang berdoa, Rabbana hablana ya Allah, berilah kepada kami, istri-istri kami dan juga dzurriyyah keturunan kami adalah orang-orang yang qurrata a'yun, orang-orang yang sedap dipandang mata, orang-orang yang menyejukkan hati, orang-orang yang baik. Waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikan mereka bagi kami menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, Allah mengajarkan kepada kita agar kita dan dzurriyyah kita ya menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa, menjadi lil muttaqina imama. Nah, bahasanya tentang ini. Jadi orang-orang yang menjadi pionir dalam hal perilaku baik, ya, menjadi para pendahulu dalam hal kebaikan. Maka kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat lain fastabiqul khairat atau as-sabiquna bil khairat, maknanya adalah menjadi orang yang terdahulu, lebih dahulu dalam melakukan kebaikan. Ya. Jadi pionir kebaikan. Orang lain belum melakukan, dia sudah melakukan terlebih dahulu. Ya, dia sudah melakukan terlebih dahulu. Ya, jadi menjadi para pemimpin, para pendahulu, para penghulu ya dari kebaikan-kebaikan. Ya, ini doa kita begitu. Ya, ini diantara salah satu doa yang dicontohkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Kemudian ayat lainnya adalah qala ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, waja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina. Al-Anbiya ayat 73. Dan kami jadikan mereka a'immatan yahdun. A'immah itu ya jamak dari imam. A'immah itu artinya para pemimpin yang yahduna, yang memberikan petunjuk bi amrina ya dengan perintah-perintah kami, yaitu nabi-nabi para keturunan Ibrahim alaihissalam. Para keturunan Ibrahim alaihissalam. Nah, maka Allah juga senang jika kita menjadi a'immatan yahduna bi amrihi. Ya, menjadi para pemimpin yang memberikan petunjuk ya, petunjuk jalan kebenaran, memberikan petunjuk ya
perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, memberi penjelasan, ya, memberi petunjuk, memberi penjelasan, ya, memberi penerang jalan, tidak hanya sebatas pelaku ibadah, tapi pemberi petunjuk. Ya. Maka kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Mu'ad bin Jabal, ya, li ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min khumurin na'am. Kalau ada satu orang yang bisa kamu beri petunjuk, denganmu Allah memberi petunjuk, orang itu menjadi baik, orang itu kemudian terinspirasi karena kamu, ya. Khairun laka min khumurin na'am. Maka itu jauh lebih baik bagimu daripada kamu punya onta yang merah-merah. Onta merah kalau sekarang ya punya Mercy lah. Itu simbol kekayaan orang Arab saat itu, ya. Kayak zaman dahulu, ya, kalau di desa itu orang kerbau taruhnya di depan rumah dijejer itu. Karena dulu kekayaan bentuknya belum mobil. Ya, artinya itu adalah simbol kekayaan. Jauh lebih berharga bagimu. Ya. Sehingga fadlul alim atau fadlul muallim, ya, keistimewaan bagi para pengajar, bagi orang pintar yang kemudian mengajarkan ilmunya jauh luar biasa dibandingkan dengan keutamaan ahli ibadah. Karena ahli ibadah itu membukakan pintu surga untuk dirinya sendiri, sedangkan para alim, para a'immat yahduna ini, orang-orang yang memberi petunjuk, orang-orang yang memberikan ilmu, membukakan pintu-pintu surga untuk orang lain. Membukakan pintu-pintu surga untuk orang lain. Itu begitu. Maka mereka disebut warasatul anbiya, disebut pewaris para nabi, karena itulah yang dilakukan oleh para nabi. Ya. Apa? Memberi petunjuk. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda. Terpujilah Allah yang sudah mengirimkan rasulnya dengan petunjuk. Karena itulah yang dilakukan oleh para nabi, para rasul sejak dari dulu sampai sekarang apa? Memberi petunjuk. Menjadi a'immat yahdun, menjadi para imam-imam yang memberi petunjuk bagi manusia untuk berbuat baik. Menjadi para penghulu, ya, para pemuka yang diikuti oleh manusia untuk berbuat baik. Maka jangan lupakan doa ini. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Ya. Semoga ada di antara anak keturunan kita yang menjadi lil muttaqina imama, menjadi imam, ya, bagi orang-orang yang bertakwa. Gitu. Karena apa? Pahalanya luar biasa. Karena inilah manhaj, inilah jalan hidup para nabi-nabi. Menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Sehingga para ulama ini yang memberikan pencerahan, yang memberikan petunjuk kebaikan bagi umat, ya warasatul anbiya. Mereka adalah para pewaris para nabi, warasatul anbiya, karena itulah yang dilakukan oleh para nabi-nabi. Baik, kita lanjutkan. Hadisnya adalah an Abi Amr Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu qal, dari Abi Amr Jarir bin Abdullah, Allah meridhoinya, dia berkata, kunna fi sadrin nahari 'inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faja'ahu qaumun uratun mujtabin nimari awil aba'i mutaqallidis suyufi ammatuhum min mudar bal kulluhum min mudar. Ya, kita berada di tengah siang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tatkala kami bersama Rasulullah, itu datang sekelompok orang yang memakai baju kasar, ya, yang hanya dilubangi di bagian, ya, di bagian kepalanya itu agar kepala bisa masuk begitu, kayak baju kurung tapi dari kain wol kasar. Mereka menenteng pedang dan paling banyak dari mereka adalah dari Bani Mudhar, ya, dari Bani Mudhar. Bal kulluhum min Mudhar. Ya memang sebagiannya dari Bani Mudhar.
Fatama'ara wajhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lima ra'a bihi minal faqah. Wajah Rasulullah itu berubah, ya, berubah, mungkin agak sedih. Lima ra'a bihi minal faqah, ketika melihat kemiskinan, betapa miskinnya orang-orang ini, ya. Fadakhala summa kharaja, kemudian Rasulullah masuk ke dalam rumah, kemudian keluar, fa'amara Bilalan, kemudian memerintahkan Bilal untuk adzan, fa'adzana wa aqama fa shalla, ya, untuk adzan, ya, kemudian iqamah, berarti ini waktu zuhur, ya, kemudian salat, kemudian Rasul summa khotbah, Rasul berkhutbah. Faqala, Rasulullah SAW mengatakan, ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Wahai manusia, takutlah kepada Tuhanmu yang menciptakanmu dari jiwa yang satu, sampai akhir ayat. Innallaha kana 'alaikum raqiba, sesungguhnya Allah itu Maha mengawasimu. Ya, surat An-Nisa ayat 1, wal ayatul ukhra allati fi akhiril hasyr, dan kemudian Rasulullah khutbahnya disambung dengan ayat dari akhir surat Al-Hasyr, yaitu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, dan hendaknya setiap diri melihat apa-apa yang sudah dilakukannya lighad, untuk masa depan mereka. Tasaddaqa rajulun min, kemudian Rasulullah berkata, tasaddaqa rajulun min dinarihi, ya, bersedekahlah orang dengan dinarnya, min dirhamihi, dari dirhamnya, min saubihi, dari pakaiannya, min sa'i burrihi, dari satu sa' gandumnya, min sa'i tamrihi, dari satu sa' tamar, ya, buah, ya, kurma, hatta qol, sampai dia berkata walau bisyikki tamrah, ya, meskipun hanya dengan sebutir kurma. Faja'a rajulun minal ansari bisuratin kadat kuffuhu ta'jizu anha. Mendengar itu, ada salah seorang penduduk Ansar yang kemudian datang dengan membawa makanan sekantong yang tangannya sampai dia tidak bisa, tak kuat untuk mengangkatnya. Balqad ajazat, ya. Summa tataba'an nasu. Nah, kemudian orang-orang pada mengikuti orang tadi untuk berbondong-bondong membawa makanan, membawa pakaian sebagaimana yang tadi diminta oleh Rasulullah. Ya, karena sedih melihat kumpulan Bani Mudhar ini yang kelihatan sangat miskin sekali. Ya, hatta ra'aitu qaumaini min ta'amin wasyabin. Sehingga, ya, kata Abu Amr ini, sampai aku melihat, ya, aku melihat dua gundukan makanan dan dua gundukan pakaian, ya, karena orang-orang tadi kemudian berbondong-bondong pada menyumbang. Hatta ra'aitu wajha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatahallalu ka'annahu madhhabah, sehingga aku melihat wajah Rasulullah itu berseri-seri, senang, ya, ya, seakan-akan ya berwarna keemasan, karena saking senangnya Rasulullah melihat orang-orang berbondong-bondong itu bersedekah. Faqala Rasulullah, kemudian Rasulullah bersabda, man sanna fil islami sunnatan hasanatan, barang siapa yang mencontohkan, ya, yang mentradisikan fil Islam, di dalam Islam, sunnah hasanah, tradisi yang baik, falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu min ghairi ayyanqusa min ujurihim syai', maka dia akan mendapatkan pahala, dan pahala bagi orang-orang yang mengikutinya. Pahala bagi orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala orang yang mengikuti itu. Artinya apa? Rasul ingin mengatakan bahwa orang yang pertama tadi yang mengangkat makanan yang tangannya sampai nggak kuat itu, dan kemudian orang lain melihat dan kemudian mengikuti, itu mendapat pahala orang-orang yang mengikutinya. Jadi itu keutamaan menjadi pionir, keutamaan orang yang lebih dahulu melakukan kebaikan. Itu para pendahulu, para pionir. Sehingga ada pepatah dalam bahasa Arab, al-fadlu lil mubtadi walau ahsanal muqtadi. Ya. Jadi keutamaan itu bagi para pendahulu, bagi para pionir, ya. Karena susah. Susah. Iya. Entah pionir dulu yang membangun masjid, entah pionir dulu yang membangun madrasah,
entah pionir dulu yang membangun, entah pionir yang dahulu membangun negeri ini, yang memerdekakan negeri ini, karena susah. Menjadi pendahulu itu susah. Yang enak ya menjadi penerus. Yang enak menjadi penerus. Maka hikmahnya mengatakan al-fadlu lil mubtadi walau ahsanal muqtadi. Bahwa keutamaan ada bagi para pionir. Meskipun yang meneruskan bisa jadi lebih baik. Iya, karena susah. Maka inilah pahala bagi para pendahulu. Bagi para pionir, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruhu wa ajru man amila biha man tataba'a. Pahala bagi orang yang mengikutinya. Iya. Jadi pionir ketika orang-orang ikut, dia mendapatkan pahala dari orang-orang yang ngikuti ini. Pahalanya sama dengan yang mengikuti, meskipun yang ngikuti pahalanya tidak berkurang sedikit pun. Maka berdoalah untuk menjadi pionir, menjadi a'immata yahdun. Berdoalah agar anak keturunan kita menjadi lil muttaqina imamah. Iya. Karena apa? Pahalanya luar biasa bagi para pendahulu itu. Iya. Bagi para pendahulu itu. Wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan, sebaliknya barang siapa yang mentradisikan, yang mencontohkan dalam Islam sunnah yang buruk, kana alaihi wijruha wa wijru man amila biha min ba'dihi min ghairi ayyang kusa min auzarihim syai'. Ya, maka dia akan mendapatkan keburukan dan keburukan dari orang yang mengikutinya. Misalnya satu madrasah sudah bagus, tiba-tiba ada tradisi baru, misalnya tradisi entah ngemel, tradisi entah apa, kayak gitu, kemudian orang-orang pada mengikuti, maka orang yang pertama mentradisikan itu, dia akan mendapatkan keburukan orang-orang yang ikut. Ada tradisi yang sudah bagus, misalnya tadi masjid, entah di sekolah, entah di universitas, entah di mana saja. Kemudian muncul tradisi buruk. Ada orang pertama mesti yang pionirnya itu. Selalu ada yang pertama. Selalu ada yang pertama. Yang kemudian dengan tradisi itu kemudian rusak. Entah silaturahmi rusak, entah suasana rusak, entah apa. Kerusakan itu dan kerusakan orang-orang yang mengikuti kerusakan itu akan ditimpakan kepadanya. Itu begitu. Selalu ada kebaikan, itu selalu ada pionirnya, sebagaimana kerusakan selalu ada pionirnya. Maka dosa kebaikan akan berlipat ganda, dosa keburukan akan dilipat gandakan kepada para pendahulu itu. Maka dari itu berdoalah kita untuk menjadi lil muttaqina imamah. Ketika menjadi penghulu, menjadi pendahulu, menjadi pembuat tradisi, pastikan itu adalah tradisi yang baik. Ya. Pastikan adalah tradisi yang baik. Itu begitu. Jangan sampai muncul tradisi buruk yang kemudian berkembang biak, yang semua dosanya ditimpakan kepada kita. Andai kata kita yang mentradisikan tradisi buruk itu. Hati-hati. Kita selamatkan diri kita dari api neraka. Selamatkan zuriyah kita dari api neraka. Yang menarik hadis yang ini, hadis terakhir ini. Satu hadis lagi kita selesai. An Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Yang hadis pertama riwayat Muslim, yang hadis ini riwayat muttafaqun alaih, riwayat Bukhari Muslim, ya, lebih kuat. Qala laisa min nafsin tuqtalu zulman ila kana ala ibni adamil awwal kiflun min dammiha. Tidak ada seorang pun jiwa yang terbunuh secara zalim kecuali ala ibni adamil awal, kepada anak Adam yang pertama. Siapa namanya anak Adam pertama? Qabil. Iya. Damiha, dosanya. Kenapa? Li'annahu kana awwalu man sanal qatla. Karena dialah pertama yang mencontohkan pembunuhan. Bayangkan jenengan. Jadi kalau ada orang bunuh sekarang, terbunuh zalim, dosanya masih ditimpakan kepada Qabil. Kalau ada pembunuhan zalim sekarang, secara zalim orang membunuh, dosanya ditimpakan kepada Qabil sampai saat ini. Kenapa? Li'annahu man sanal qatla.
Karena dia yang mengawali tradisi membunuh secara zalim. Ya. Jadi hati-hati, kita berhati-hati. Maka ketika kita menjadi pionir, jadilah pionir dalam hal baik. Ya. Ketika Allah menyuruh kita untuk fastabiqul khairat, untuk berlomba, ayo cepat-cepatan, ayo menjadi yang terdahulu. Tapi dalam hal apa? Dalam hal baik. Mari kita ngomong-ngomong. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bisadaqah au ma'ruf au islahin bainan nas. Tidak ada kebaikan dalam kita ngomong-ngomong, ya, dalam kita diskusi, dalam kita kemudian bercakap-cakap, illa man amara bisadaqah, kecuali cakap-cakap kita itu menghasilkan apa? Membuat kita terinspirasi untuk bersedekah, menolong orang, au ma'ruf, atau berbuat baik, au islahin bainan nas, atau cakap-cakap kita itu membuat orang akur, membuat orang menjadi guyub baik. Ya, berhati-hatilah ketika cakap-cakap kita membuat orang menjadi pecah belah, orang menjadi centang perenang, orang kemudian menjadi bermusuhan. Dan andai kata itu terjadi karena kita, diawali oleh kita, itu akan menjadi sanna sunnatan sayyi'ah, akan menjadi contoh, memberi tradisi yang buruk. Ya. Jadi mari kita berhati-hati. Selamatkan diri kita, keluarga kita, dzurriyyah kita dari api neraka. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Mari kita berdoa, mari ya kita usahakan bahwa kita, dzurriyyah kita semuanya berusaha untuk menjadi a'immat yahduna bi amrillah, menjadi a'immah, menjadi para pemimpin yang memberi petunjuk, ya, memberi petunjuk sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian yang dapat saya sampaikan. Ya, ini sudah satu bab. Nanti kita akan ke depan kita akan bab yang berbeda lagi. Ya, babun fidilalah ala khairil wa du'a ila hadi aw dalalah. Bab yang lain lagi. Insyaallah kita akan bahas minggu depan. Jadi intinya adalah mari kita pastikan ketika melakukan sesuatu yang itu menginspirasi orang lain, ya, pastikan ketika kita mengatakan sesuatu yang itu didengar kemudian menginspirasi orang lain, pastikan baik. Dan faktanya adalah tiap hari kita berbicara, tiap hari kita melakukan sesuatu. Maka untuk itu niati ketika kita bicara kita menginspirasi orang untuk berbuat baik. Karena kita melakukan sesuatu setiap hari, pastikan ketika orang melihat ketika orang melihat apa yang kita lakukan, pastikan orang terinspirasi untuk berbuat baik, ya. Sehingga kita akan mendapatkan pahala dari orang-orang yang mengikuti yang terinspirasi oleh kita. Demikian kurang lebihnya, kita mohon maaf, saya mohon maaf kepada panjenengan semua dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.